Halo teman-teman, kenalin nama gue Reng Firdaus dan ini tapi lah Dap, channel baru. Setelah kita dulu lama ya. Setelah kita bareng di channel yang lama itu. Channel yang lama dulu bikin konten macam-macam, pokoknya hubungin soal motor. Betul. Di channel baru ini kayaknya kita ngobrolin yang harus baru juga nih Dap nih. Betul. Apa nih yang baru? Yaitu MotoGP 2025. MotoGP tahun ini yang sedang ramai diperbincangkan tuh, karena emang katanya banyak suasana baru kan. Pembalap baru juga. Banyak yang pindah tim, banyak pembalap baru. Nah, mungkin teman-teman juga kayaknya buat jadi bahan obrolan, buat jadi insight juga, kita ulas satu-satu apa aja yang baru di MotoGP 2025. Simak terus ya. Dap, Oke. yang pertama ini, gue lihat catatan gue dulu nih. Iya, nyontek aja nyontek. Nyontek nih. Yang pertama adalah udah ada 2 tim yang launching nih. Oke. Karena emang kan Januari Februari ini jadwal-jadwalnya. Saat kita syuting ya, tapi saat ya. kita syuting ya, udah mulai beberapa tim memperlihatkan motornya. Yang paling pertama nih Dap, apa? Trackhouse, Aprilia. Kok kayak Suzuki ya? Iya. Itu Rizla banget. Rizla banget. Dari semenjak tahun lalu kan mereka punya dua livery itu, yang pertama kali launching yang warna hitam, terus setengah musim kedua pakai warna biru lagi. Yo. Setelah David Brivio lagi-lagi kayak Suzuki juga. Nah itu juga ada yang bilang, oh ini gara-gara prinsipalnya Davide Brivio Bisa kan. jadi makanya. Dulunya Suzuki, dia pakai warna biru sama Iya, yellow warna aja biru. nih. Ini Rizla banget, Suzuki Rizla. Kalau kata teman-teman gimana nih? Ini warnanya Suzuki banget nggak sih? Iya. Nah, ini kita bandingin ya. Nah, untuk skuad pembalapnya juga dibilang menarik nggak kata lo, Dep? Cukup menarik karena dua pembalap muda sekarang, Raul Fernandez sama Ayo Ogura. Ini 2 pembalap yang pengalamannya, ya mungkin Raul Fernandez sudah berapa tahun lah ya. Ya, sudah berarti udah tahun ke-3 sekarang. Ya. Lumayan lah terakhir-terakhir ya. Udah lumayan perform. Lebih perform dibandingkan Miguel Oliveira tahun lalu kan. Kecelakaan dulu. Iya. Sama Ayo Ogura juara dunia Moto2 tahun lalu. Ini kalau gue pribadi nih, karena gue Asian Power juga. Betul. Gue dukung banget nih. Ayo Ogura, dan dia juga termasuk pembalap yang cepat belajar. Jadi waktu dia pindah dari Moto3 ke Moto2 tuh adaptasinya nggak lama. Ya. Tapi saya waktu itu dia belum juara dunia sama Honda Team Asia, akhirnya pindah ke MT Helmet, padahal tim baru. Ya. Setahun Motor di situ. baru. Sasis baru juga. Sasis baru kan. Langsung juara dunia tahun ini. Emang gacor sih. Gacor dia. Meskipun ya motornya, dia kan gue ingat kalau nggak salah itu ngomong Raul Fernandez. Dia itu ngomong kayak gue gini, bro, lu pertama kali naik MotoGP itu adalah lu bakal inget banget gitu. Ini bakal sesuatu yang baru banget karena performanya jauh banget jika dibandingkan dengan Moto2 kan. Dan emang langsung Ayo Ogura bilang, wah ini motor RSGP Aprilia loh, padahal itu udah langsung jadi paradigma baru lah gitu ya. Iya. Nah ini menarik lah tim Trackhouse ini. Terus yang kedua nih Dap nih, kita langsung aja nih yang ke dagingnya kali ya. Gimana Marc Marquez di tim pabrikan Ducati? Kata lu gimana Dap? Marquez Ducati pabrikan pasti banyak adaptasi kan. Tapi kan dia kan memang tipikal pembalap pabrikan banget. Zaman dulu dari debut MotoGP langsung ke Honda, Honda, terus setelah di Gresini Racing dengan fasilitas Ducati pabrikan kayaknya dia bakal oke sih. Nah, cuma takutnya malah bukan misalnya dari motornya, masalah sama si Pecco Bagnaia-nya. Ya. Ada 2 matahari nih di Ducati nih. Nah, 1 matahari aja tutup. Itu mah matahari di departemen store ya. Misalkan kalau misalnya mungkin Bagnaia cuma 1 kali juara dunia, mungkin oke lah sama Marquez yang udah 6 kali. Ini sama 2 kali juara dunia, 6 kali juara dunia gitu. Ini sih ya menarik jadinya. Ini siapa yang ini Ducati mau lihat siapa nih gitu. Kalau gua ngebaca nih ya, tiap kita, ya lu ngerasain Dap lah, tiap kali nulis berita soal Marc Marquez dan Ducati, fansnya kan banyak banget nih. Ini Pak, dia naik motor 2023 aja udah mau paling kencang 2023. Iya. Beberapa kali ngalahin motor tahun 2024. Tahun lalu kan Marquez tuh. Ngalahin Bagnaia sekali. Ini emang potensial banget, apalagi ini kemarin kan kayaknya tuh percobaan ya si Marc Marquez ngetes Ducati Panigale V2 kan. Motor jalanan loh yang cuma diganti. Bannya doang ya, langsung nyetak record kan. Padahal selama ini waktu zaman Gresini dia selalu latihan pakai Cyber 600 ya. Ya, yang di sirkuit go-kart kan itu juga kan. Jadi emang kalau soal adaptasi Marc Marquez mah juara. Emang talenta nomor 1. Kemungkinan bisa juara dunia gimana, Dap? Masih 50-50 sih kalau gue. Karena Pecco-nya kuat, Martin kayaknya masih ambisi. Ya. Marqueznya sih oke lah. Masih 3 nama itu sih kalau gue tahun ini. Berarti Pecco, Martin sama Marquez. Martin berarti masuk ini juga loh, masuk radar. Mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya. Kan Aprilia faktor juga hari ini ya, berarti ya pas kita nge-record, dia launching. Langsung orang-orang 2 pembalap baru. Iya. Terus ada nomor 1-nya nih. Kadang-kadang kan emang itu kan udah gosipnya kayaknya Martin kayaknya pertama kali juara dunia di MotoGP, tim satelit juga tahun lalu kayaknya langsung
nomor 1 kayaknya pride banget ya. Nih. Kalau misalnya gak gue pakai, agak-agak dibilang arogan sih katanya sih. Marquez beberapa kali 6 kali juara dia nggak pernah pakai. Oke, udah 6 kali, udah sering, mungkin nggak panggung ke sepatu lagi. Valentino Rossi juga begitu kan. Ya. Jorge Lorenzo pertama kali juara dunia Yamaha langsung pakai nomor 1. Pakai. Jadi kan ada, kalau nggak salah ada 5 kan pembalap yang juara dunia terus pakai nomor 1. Nah, Martin ini emang kita akui pembalap yang raw speednya paling kencang, King of Sprint Race gitu judulnya nih. Pindah ke Aprilia, gimana kata lo, Dap? Tipikal time attack. Martin itu kan, itu kualifikasi kencang, sprint race. Tapi kalau balapan panjang dia suka agak, makanya kenapa terlalu kan diledekin Bagnaia. Bagnaia lebih sering menang, tapi Martin lebih konsisten. Ya, Martin lebih konsisten. Karena kalau balapan panjang Martin kurang oke. Nah, Aprilia begitu tipikalnya. Tipikal motornya ya, dia diajak sprint race, ayo. Makanya nama finalis kan suka, kalau kualifikasi kan ampun banget, finalis kan kualifikasi FP sprint race. Tapi kalau di balapan panjang, nah itu dia. Ada kasus rantai putus lah. Ada aja masalahnya. Mungkin Martin pun akan punya masalah kayak gitu. Nah, nggak tahu nih Martin apakah dia belajar dari masalah Ducati. Jadi mungkin ya setelah tahun lalu gue begini mulu tiap di balapan utama nih. Udahlah di sprint race mungkin agak terlalu ngotot tapi balapan utamanya dia bisa gaspol. Martin kalau bisa gacor nih bersama Aprilia gitu kan. Jadinya kita nggak ngelihat Ducati Cup lagi kan. Kadang-kadang bosen juga gitu. Bosen. Karena kan Ducati kayaknya tahun ini mulai ada berubah susunan pemain kan. Tapi setelah Pramac juga pindah ke Yamaha. Jadi kayaknya suasana Ducati Cup tidak seperti tahun lalu yang podium Ducati lagi. 6 pembalap, 5 pembalap depan Ducati semua gitu. Ingat nggak kemarin Ducati sempat bikin postingan yang itu, yang nobody's perfect, yang kayak Porsche pas Lemang. Iya. Jadi, juara semua Ducati cuma 1 doang Aprilia. Nah, berarti emang Aprilia paling punya kans paling punya kans dibandingkan KTM atau Honda atau Yamaha gitu kan. Ya, jadi teman-teman gimana? Dan soal Marco Bezzecchi juga lumayan lah ya. Marco Bezzecchi oke. Dia kan sempat dicalonkan untuk masuk ke pabrikan tadinya. Ya. Cuma ternyata lawan dia adalah Marquez atau Martin. Ya pasti 2 nama itu dong. Marco Bezzecchi, sokap lu cuma tahun lalu aja lu nggak sering podium. 2 nama ini 2 nama besar sering podium. Ya udah. Ya udah gabung aja deh di Factory Aprilia. Sini deh sama gue sama-sama Italia nih. Nah, cocok udah nggak akan lost in translation kan. Gitu. Kita lanjut. Tadi kan ada sempat juga di salah satu motor yang menurut gua ini potensial juga. KTM meskipun ya teman-teman ngelihat beritanya kan. Ya, bangkrut ya. Iya. Mungkin harus ikut KTM Inul. Iya, kebanyakan ngebor kali atau. KTM Inul mungkin lebih gacor daripada KTM Astri. Enggak lah, KTM APP itu. Jadi lanjut balap nggak ada? Lanjut. Karena kalau pihak siapa? Pete Beherer, dia kan bilang kalau uang akomodasi untuk tahun 2025 itu udah aman. Udah dislokasikan mau segala macam kebutuhan segala macam, mau tuh misalnya ada biaya mendadak kayak mendadak crash segala macam udah dialokasikan. Walaupun KTM-nya dipabrikan secara pasar yang bermasalah, kayaknya teknisnya masih cukup aman lah. Ya. Makanya kenapa masih berani 4 pembalap, beberapa kali tes tahun ini jadwalin. Udah ready sebenarnya kan. Launching kan ntar lagi barengan semua T3 sama yang factory-nya. Apalagi kan emang ada background banteng merah di belakangnya. Iya, Red Bull-nya yang kuat sih. itu yang kuat sih. Red Bull aja. Dua-duanya kan Red Bull tahun ini kan. Apalagi emang ada sempat gosip juga. Katanya KTM tuh sama Red Bull dibeli aja deh, udah pasti aman lah duitnya gitu kan. Cuma emang ya KTM ownernya itu kan emang dia nggak mau gitu ngejual. Maunya dia akhirnya beberapa investor aja kan. Iya. Paling jelas kan Lewis Hamilton ya kalau nggak salah ya. Lewis Hamilton ngambil KTM katanya. Terus finalis juga dia kan ini juga kan. Dia kayak Pet Rider sekarang. Jadi emang lanjut lah gitu karena skuad pembalap juga Pedro Acosta ya. Iya. Pedro Acosta gimana Dap kalau kata 2025? Oke, itu gila sih. Gila ya. Brad Binder itu sebenarnya jago banget. Ya. Cuma mungkin dia udah tua berapa kali cedera. Enggak tuan, kayaknya tuan lu daripada. Iya, kalau untuk ukuran MotoGP ya. MotoGP emang terbilang tua. Ya. Terus juga udah muda berapa kali cedera mungkin ya tidak segacor zaman di Moto3 kan ngeri banget. Moto2 kan ngeri banget Brad Binder. Ya. Sekarang sama Pedro Acosta lebih gila lagi tuh anak kecil. Emang alien lah ya. Emang beneran alien. Jiwa alien ya. Jadi KTM bisa memanfaatkan ya Pedro Acosta nih sekarang dia jadi development rider juga kan. Ya biar bisa bikin kejutan lah di tahun 2025. Tadi kan Pedro Acosta dia punya status Rookie of the Year 2024 kan. Kita ngobrol one and only dong. Ya, kayak dulu Augusto Fernandes juga kan. Iya. Gimana nih 2025? Ada 3 nama. Ini nama terbanyak setelah beberapa tahun terakhir kan. Iya, satu. Iya, sekarang 1 biji 1 orang. 3 lagi. 2 orang lagi. Fermin Aldeguer di Gresini. Terus ada Ayogura kan di Trackhouse dan ada Songkiat Chantra. Sontam. Baru Kong sebutannya. Iya, Kong. Dari 3 nama ini Dap, kalau menurut lu Rookie of the Year 2025 siapa?
Wah, ini sih punya keuntungan masing-masing sebenarnya. Ya kalau kita ngeliat Vermin, dia punya Ducati. Ya, motor yang paling dia pakai GP24. Tahun lalu kan dia pakai GP24. Ayo Ogura dia juara dunia Moto2. Motornya juga oke lah. Ya, lumayan. Sofia Chantra itu termasuk pembalap yang mungkin tidak cepat belajar karena dia kan menurut 2019 lama banget tapi dia tetap di Honda. Dia masih di dalam Honda Family, makanya mungkin secara development, secara penyampaian dia punya suatu insight yang oke lah sebenarnya. Minimal omongannya didengar. Ya, mungkin kalau bagi Honda sekarang, mungkin bagi lo Kamarini, Joan Mir atau Joan kurang cocok, tapi mungkin bagi Sofia Chantra cocok aja nih gitu. Dia pakai Honda mulu gitu. Tapi kan ya Honda Kalex dulunya kan. Iya betul. Gue juga pengennya sih Sofia Chantra ini ya nggak akan berharap podium lah, itu susah banget karena RC213V ini kan motor yang bapuk lah bahasanya ya. Apalagi yang motivasinya Chantra kan tahun 2025 ini kan dia baru mau debut langsung di negaranya sendiri, langsung di Thailand. Seri perdana kan di Buriram. Di Thailand, di Buriram. Itu bener-bener pressernya ya, gua nggak kebayang tuh. Tapi sebagai sama Asia Tenggara, gue juga pengennya pertama Honda bisa bangkit lagi dan Sofia Chantra. Jadi kayak dulu kan kita ngelihat Hafiz Sarin Asia Tenggara studi sama Monster Yamaha Tetri kan, oke lah bisa constant point gitu, 10 besar gitu. Dan Saharin itu gue inget personalitinya itu orang-orang suka gitu kan, murah senyum gitu. Iya, gampang nyapa ya kayak Chantra sebenarnya. Chantra juga makanya bisa jadi jualan lah ya, biar bisa rame. Berarti rookie of the year siapa nih? Ogura kalau Ogura. Nggak Aldiger nih. Aldiger, dia terlalu kurang konsisten dia. Iya ya. Ogura kayak panas di belakang-belakang. Ogura tuh dia di tim baru mau pakai motor apa aja bisa kenceng masalahnya. Nah, kalau kata teman-teman siapa nih rookie of the year-nya? Terus di kolom komentar ya. Lanjut lagi topik yang menarik. Mungkin tadi kita ngobrolin balap mulu ya. Kita ngobrolin soal motornya nih. Tadi kan udah sempet kayak Chantra kan. Berarti kita ngobrolin soal Honda RC213V. Di tahun 2025 bisa comeback atau tetap San Mori di belakang? San Mori tetap ya. Karena nih kalau lihat dari kemarin yang udah dites kayak berarti sama Alex, sama Bredel, kayaknya nggak berubah banyak nih motor. Masih ada kendala aja. Terus ridernya banyak banget loh. Bredel, Nakagami, Alex Spargaro. Berarti kan mereka bener secara sendiri mengakui gue tuh banyak trouble nih, gue butuh banyak masukan. Butuh banyak input gitu. Iya. Nih, motor 4, Yamaha cuma 2, tapi mendingan Yamaha. Masalahnya apa sih ini motor nggak kencang? Banyak yang bilang masalah kecepatan, banyak yang bilang masalah rolling speed juga, masih bilang memang akselerasi. Berarti kan mereka mungkin benerin akselerasi udah bagus, rolling speednya jelek. Ya. Jadi kayak timbal balik gitu, akselerasi dibenerin, traksi bandnya hilang, ban belakang hilang gitu kan, jadi ada aja yang dibenerin bagus, yang ini jadi berkurang gitu loh. Untungnya kan HRC ya, gue nggak tahu ini untungnya, tapi kan HRC dia ngambil engineer baru kan, yang emang backgroundnya itu aero banget, ya Aprilia gitu kan. Jadi kayaknya Honda di tahun 2025 ini akan fokus ke aero ya. Betul. Berarti karena emang soal mesin ya V4 mah udah dapat sebenarnya, cuma kan ya karena dulu motornya dibuat buat Marc Marquez yang orangnya saya untuk Marc Marquez banget temen dulu. Mau kayak gimana juga bisa kenceng. Mau dibetot kayak ya lu motor jelek aja dia bisa podium bisa 2-3 ya, dia masih bisa menang kan. Iya. Padahal motor butut itu. Jadi from zero kali ya. Iya, kayak dia mau mulai semua dari awal, kita benahin semua deh sebelum mungkin risetnya dikumpulin tahun ini, nggak apa deh gue tahun ini kalah, tapi di era MotoGP yang baru 2027 gue bisa fight lagi gitu. Nah, dengan regulasi baru. Kan regulasi 2007 kan tidak pakai whole shot device kan? Ya, mesin 800 cc juga kan turunin lagi cc-nya. Jadi ya tahun ini Honda dia masih ngumpulin dulu lah amunisinya. Ya, minimal kita bisa tahu pas launchingnya nanti di Jakarta. Oke, karena emang launchingnya nanti di Jakarta. Nanti kita ulas juga berapa ya? 2020 terakhir di Jakarta. Iya, gue ingat. Sebelum pandemi. Alex Marquez kan ya. Marquez. Iya. Pabrikan Jepang lagi. Nah, Yamaha. Kapan nih mesin V4 nih, bro? V4 Yamaha kayaknya nggak bakal terwujud sih itu. Masih kayaknya dia nunggu 2000 ya sama kayak Honda ya. Iya, udahlah gua udah sama inline udah cocok sama ini, daripada ngubah konfigurasi mesin ke V4 lagi, kayaknya belajar dari awal. Kayak belajar jalan lagi mungkin. Mending ya udah ini gue bisa lari tapi mungkin belum kencang tapi bisa lari gitu. Lebih baik daripada Honda gitu kan. Dan Alex Rins, Fabio Quartararo juga kan berapa kali diwawancara bilang sebenarnya masalahnya bukan dia butuh V4. Masalahnya adalah traksi grip belakangnya ini dia selalu ngangkat terus belakang, makanya efeknya ke kecepatan. Nah,
mesinnya sebenarnya bukan yang krusial banget gitu. Iya. Meskipun kalau pakai V4 bisa dibikin lebih narrow gitu kan. Jadi Dan ngebantu aeronya. tahun ini dia dibantu sama risetnya Pramac. Nah, itu kan oke kan dari dulu kan dia bantu ngembangin Ducati juga kan. Zaman tahun berapa ya? Bantuin Ducati ngeriset sampai Ducati sekarang bagus, mungkin cara ini dipakai sama Yamaha. Oke, lu bantuin gue riset ya sekarang gitu. Tapi masalah pembalap juga yang terbilang lama di MotoGP. Mungkin itu alasannya. Betul. Pengalaman Miguel Oliveira sama kalau Miguel kan riset banget kan. Ya. Dia ngembangin si siapa? KTM dari awal, sekarang juga sempat bantu Aprilia, sekarang bantuin Yamaha. Kalau Jack Miller? Wah, dia si ugal. Gua mau kenceng motor aja nih. Udah, gua cuma mau itu gitu intinya. Ya, salah satu yang Yamaha ini juga berharap. Kok Yamaha tapi launchingnya nggak di Indonesia kalau nggak salah ya? Yamaha nggak di Indonesia. Nggak di Indonesia sih ya. Iya. Udah. Cuma dua tim Indonesia, cuma Pertamina Enduro sama Repsol Honda. Repsol Honda aja kebiasaan gue. Namanya kan Astra Honda MotoGP. Enggak. Bilangnya yang di jadwal-jadwal itu bilangnya One Heart Honda MotoGP. One Heart. Ya, kita nggak tahu. Karena yang fixnya adalah Honda Factory HRC. Honda Factory HRC. Ya, dia baru bilang itu. Warnanya mungkin biru, putih, merah itu. Warna tricolornya. Oh, mungkin ya kayak pas tes-tes sama warna Superbike mungkin kayak gitu. Nanti kita tungguin lah launchingnya kayak gimana. Gue mau tuh One Heart gitu kan. Iya. Karena selalu kalau Cing Indonesia berarti ada usaha dengan Indonesia dong. Pasti. Uangnya paling gede mungkin dari AHA. Siapa lagi sponsor yang masih ada di situ kan tinggal One Heart, Red Bull cabut, Repsol cabut. Gue pengen ngobrol juga. Ada sirkuit yang comeback nih di tahun 2025 ini. Oh iya, ada Argentina ya berarti. Ya, Mas Dario Hondo ya. Mas Dario Hondo sama apa lagi ya? Brno. Ini sirkuit dua-duanya punya layout yang Kalau Brno udah klasik lah ini ya. Klasik. Sirkuit yang sayang banget dulu kenapa di stop gitu ya, padahal di USBK tuh banyak yang suka gitu. Nah, mungkin karena ada pembalap dari sana yang udah nggak lanjut lagi mungkin ya. Betul, bisa jadi. Ada Karl Abraham. Ya, kalau Mandalika tetap ada kan tahun 2025? Tetap ada. Harus ada dong. Masa nggak ada? Orang mau ada kerjasama sama Rossi. Iya nih. Kalau perlu kita syuting sana kali ya. Boleh dong. Seru banget pas itu. Kali buat semua event Pertamina Via Musik Academy ini. Widih. Tiap bulan, asik tidak masalah. Gacor. Nah, yang terakhir. Nah, juara dunia. Ini kan emang tes belum ada. Dunia nih. Ya biasalah kita visioner lah. Oke, kita mengira-ngira dari hasil tes Valencia aja ya. Ya, kalau gua Peko ya. Gua juga Peko lagi. Dah, kok sama ya? Gua Marquez aja deh biar ada ininya. Peko tuh sebenarnya masih kenceng. Nggak konsisten aja. Nah, pressure-nya terlalu gede. Pressure-nya tuh kayak, ayo menang sama Ducati, ayo dari posisi menang, ayo bikin hat-trick. Ya, jatuh lagi. Malah menang mulu serius. Paling banyak menangnya. Pembalap 11 kali menang tapi kagak juara kan agak gimana gitu. Iya, rekor tapi nggak dapat gelar kan kocak. Nah, gua sebenarnya Peko salah satu yang kandidat terkuat ya, karena emang secara familiarity-nya dengan Ducati udah nggak usah ditanya gitu. Identik banget dari ayam Ducati. Debut sampai sekarang sama Ducati terus. Nah, cuma Marc Marquez ini sepertinya akan sangat mengganggu ya. Iya. Dengan motor yang sama, pedok yang sama, bukan tidak mungkin ya seperti dulu Lorenzo Valentino Rossi. Nah, kata Lorenzo kan gue nggak bisa nemu settingnya. Coba si abang lihat settingannya gimana, dilihat settingan ditaruh, berantem, bisa cutkan tuh seperti makanya. Nah, Marc Marquez juga, ini mah gosip-gosip pedok lah ya. Kenapa dia dipilih sama Gigi? Pertama, gajinya nggak segede, mintanya segede Jorge Martin. Martin juga. Dan nih Gigi ini kan orangnya data banget kan. Dia tuh melihat datanya nih, Grace ini gila naik motor GP23 aja. Sayangnya segini. Iya. Ini kalau ditambahin update-update yang dulu baru dan bisa ngasih update juga, wah, unbeatable nih. Menggiurkan sekali. Menggiurkan banget. Makanya Gigi ini milih Marquez katanya karena data. Secara datanya. Dan emang harus kita akui ya teman-teman yang fans Marquez juga tahu kan ini. Umur lu udah 31 gitu, atau 32 tahun ini berarti kan. Lu udah gak punya kesempatan pilihan banyak nih. Lu mending pilih dari Ducati apa stay di Gresini ini kan lu nggak mungkin. Di Gresini lu kan gak dibayar. Dan pakai motor jebol. Lama. Kalau Marquez juara, kita nggak kaget. Iya. Tapi Marquez tuh cuma butuh lingkungan yang kayak kekeluargaan aja sebenarnya. Nah, waktu di Repsol pertama kali kan dia karena Repsol masih kuat banget, banyak orang Spanyol dan dia dari Moto2 sama Repsol kayaknya dia masih family banget, jadinya kayak oke ayo seneng gitu. Tapi lama-lama kan sekarang kan Honda mulai ikut campur pas di terakhir-terakhir kan jadi kayak gue mulai gak seneng dari Repsol. Udah ya lu bayanginnya dia dari 2013 sampai 2023
nggak pernah postingnya lucu-lucu di di situ gitu. Tapi sama Gracie ini aja setahun dong seru banget kayak gini. Iya. Suka cosplay cosplay joget-joget nyanyi podium aja dia pesta-pesta. Nggak pernah di Repsol Honda dia juara dunia aja kayak ya udah biasa aja gitu. Lepas lah ya. Lepas gitu iya. Kalau di Ducati kayaknya masih oke karena budaya orang Italia suka pesta juga kan. Party life ya. Kayaknya partinya masih jalan tuh. Partinya masih masuk nih. Beda kalau di Jepang kan kayak korporat banget. Tapi nggak ada yang diajak ya dari Gracie itu nggak ke Ducati nggak ada yang diajak. Iya. Frankie Charchedi ya. Jadi masih menangin si Vermin kan. Vermin Aldeguer. Jadi emang lu Bagnaia, gua Marquez. Kalau kata teman-teman gimana nih? Siapa yang bisa meraih titel yang presis banget nih karena bener-bener formasinya baru ya di 2025 ini. Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bikin trivia atau soal ulasan-ulasan soal MotoGP dan mungkin balap-balap lainnya seru-seru juga kan. Boleh. Kayak World Superbike juga udah launching kemarin tuh, Toprak, BMW. Kita bahas balap Indonesia yang di luar negeri tahun ini banyak banget. Nanti kita bikin videonya, konten-kontennya. Simak terus nanti ya.